Iya siap. Udah kabarin semuanya. Ini lagi pada datang nih di bed. Nanti meluncur deh. Iya. Ya, deh. Siap. Syukur. Waalaikumsalam. Haji Sayuti, Wan. Iya, Zayuti. Dia takut pada jamaah pada gak datang. Kayaknya nelponin. Iya, Beb. Itu yang lain langsung katanya, Beb. Oh gitu. Haji Rosid WA-na katanya Bada Isya dia langsung meluncur. Oh kalau kayak gitu kita gak perlu nungguin, nanti habis maghrib kita sholat bentar langsung luncur dek sono. Iya, siap, Wan. Iya, Beb. Nih kan sambil nunggu nih, Beb. Nerusin yang kemarin boleh nggak? La ilaha illallah, nanti Jub. Ada waktu dikit aja langsung. Langsung nanya ya, Wan. Itu, Beb. Kemarin habis jelasin bab Imam 12. Sampai rumah Anda baca lagi tuh tulisan, Anda terusin. Buku yang kemarin tuh? Iya. Oh, masalah. Nah, itu katanya orang Syiah ngelebihin para imam perkara ilmunya. Tahu segalanya katanya, Beb. Masalahnya di mana? Nah, itu kan perkara yang gaib, Beb. Nah, yang bakalan terjadi kayak Imam Ali. Katanya mengetahui apa yang bakalan terjadi, hal-hal yang akan datang terjadi. Tahu yang gaib gimana, Cup? Bukannya cuma Allah yang tahu perkara gaib. Bukannya gitu, Wan. Nyamber aja hobinya. Ini kan Ucup lagi nanya mana? Bukan, Wan, refleks aja. Terus lanjutin Cup. Gimana Cup? Jadi gimana tuh, Beb? Emang bener para imam itu tahu yang gaib? Anda baca dalilnya kuat juga, Beb. Kuat gimana Cup? Ada di Quran, Beb. Ntar Anda baca, Beb. Coba bacain, Pak. Ada di surat Al-An'am ayat 59. Coba baca. Anda baca, Beb ya? Ini deh baca deh. Sama artinya lu baca. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Itu memahaminya gimana Cup tuh ayat? Ya cuman Tuhan yang tahu perkara yang gaib, Beb. Nah, tambahin lagi ayat. Surat An-Naml ayat 65. Coba cari pik surat An-Naml yang lebih kuat. Surat saya anak cari juga. Ana apa opik nih, Beb, yang bacain? Udah dapat? Baca. Baca, Wan. Antum aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya, berhenti di situ. Katakanlah, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Nah, jelas, terang benderang bahwa kagak ada yang tahu yang gaib selain Allah. Ya bener kan, Beb? Iya, makhluk gak mungkin tahu kan? Agak mungkin tahu yang gaib. Kata siapa? Kata kita. Kalau kata Quran, ya lain lagi ceritanya. Gimana tuh, Beb? Lain lagi. Jadi tempo hari kan pernah kita bahas. Kita mesti biasain kalau baca ayat jangan sepenggal-sepenggal. Karena ayat tuh gak sendirian. Ayat berkaitan dengan ayat yang lain, apalagi hal-hal yang tentang kudratullah. Ada ayat ini yang kita baca, ada ayat lain di tempat yang lain dan saling berkaitan. Jadi gak berhenti sampai di situ doang. Jadi ada lanjutannya, Wan? Ya ada. Kita kan pernah bahas. Ada dong. Kita pernah bahas tentang Allah Maha Penyembuh. Allah Syafi. Syafi artinya Maha Penyembuh. Tapi di dalam ayat yang lain disebutkan juga madu juga penyembuh. Al-Quran juga penyembuh. Iya benar, Beb.
Nah, itu bab tentang kesembuhan, tentang bab sakit. Nah, ini bab ilmu. Bab ilmu juga begitu. Kalau kita pernah dengar kan cerita tentang Nabi Khidir sama Nabi Musa? Iya pernah. Iya. Pernah dengar? Iya. Gimana itu ceritanya? Nabi Khidir, Nabi Musa datang sama Nabi Khidir. Nabi Musa mengetahui perkara-perkara yang ada di depan mata. Hal yang zahir. Sementara Nabi Khidir mengetahui hal-hal yang gaib. Seperti ceritanya gimana tuh? Bocorin kapal. Orang lagi di atas kapal dibocorin. Dia tahu tentang hal yang gaib. Bunuh anak orang. Karena dia tahu perkara yang gaib. Sampai ada yang bangun tembok miring karena di dalamnya ada harta milik orang tuanya, kakek neneknya. Artinya dari ayat ini kita bisa tahu bahwa hal yang gaib bukan cuma Allah yang tahu, tapi Nabi juga bisa tahu. Iya benar. Nabi Khidir itu tahunya dari mana? Perkara gaib itu tahu dari mana? Kecuali dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, dalam ayat Al-Quran bukan cuma Nabi Khidir doang yang dapat perkara ilmu gaib. Dari awal Nabi Adam itu juga dikasih tahu tentang hal-hal yang malaikat kagak tahu. Artinya perkara gaib bukan? Gaib dong. Iya. Nah, gimana kalau tentang Nabi kita? Coba buka surat Jin ayat 26 kalau nggak salah. Coba lihat ayat 26. Iya. Tahu? Coba baca. Ana baca ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jelas gak tuh ayat? Artinya cuma Allah yang tahu. Tapi ada tapinya. Illa limanir tada. Kecuali sama orang yang diredoi. Artinya kalau Allah ngeridoi, Allah kasih tuh ilmu, pengetahuan hal-hal yang gaib. Jadi karena Nabi itu mendapatkan hal-hal yang gaib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad tahu tentang hal yang akan datang, hal-hal cerita yang akan terjadi, tentang hari kiamat, tentang bagaimana nanti cerita umatnya di akhir zaman, tentang kondisi dan keadaan. Jadi itu perkara apa, Job? Perkara yang gaib. Tapi itu kan tingkatan Nabi. Iya, Memangnya para imam juga bisa dapat ilmu yang gaib gitu? baru anak mau masuk tuh bahasan itu. Hasan. Jadi tentang perkara imam ini juga ada dasarnya, juga ada dalilnya. Coba ente buka surat Al-Kahfi ayat, karena bukan hafal Quran sih, suka lupa ayat. Ntar nanti lihat ya. Surat Al-Kahfi ayat 22. Ayat 22. Coba. Kahfi. Udah Anda bacain aja ya. Iya. Bacain. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'addatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Coba baca artinya. Pik. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang,
yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang. Yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Muhammad Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Kecuali yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur. Banyak yang enggak berakal. Artinya sedikit yang menggunakan akalnya. Dari sini jelas ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahi oleh Allah pengetahuan yang gaib, tapi cuma sedikit, kagak banyak. Iya, Beb, tapi masih remeng-remeng. Remang. Kan jumlah imam kan kebatas. Jumlahnya ada berapa? 12. Dari jumlah 12 itu menunjukkan artinya sedikit. Dibatasin. Enggak semua orang tahu, cuma 12 orang. Yang artinya di sini sumber ilmunya itu adalah nabi. Hadisnya masih ingat kan? Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Imam Ali bin Abi Thalib pintu ilmunya nabi. Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada Imam Hasan. Imam Hasan mengajarkan kepada Imam Husain, terus sampai 12 imam. Artinya di sini ini para imam orang-orang yang menjadi penerus ilmu Nabi. Ini orang harus suci. Ini orang harus jauh dari dosa. Ini orang nggak boleh melakukan kesalahan. Jadi mereka juga dapat ilmu gaib. Iya, Beb. Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Nabi dan juga sepupunya Nabi. Ini julukannya apa? Bahrul Ulum. Dia belajarin sama siapa? Sama siapa, Wan? Sama Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyiduna Ali. Kalau Abdullah bin Abbas aja diajarin sama Imam Ali sampai dia jadi Bahrul Ulum, gimana ahlul baitnya? Gimana putra-putranya? Iya, Beb. Masya Allah. Jadi kesimpulannya nih, yang tahu perkara gaib itu hanya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kagak pelit. Allah bagi-bagi ilmunya. Dia berikan kepada orang-orang yang soleh, hamba-hamba pilihannya, kepada para rasulnya, kepada para nabinya, kepada para auliyanya, kepada para ausianya Nabi. Allah Subhanahu wa taala juga anugerahkan ilmu itu. Iya, Beb. Ana pernah denger itu ilmu laduni itu. Nah, Wali-wali Allah. cakep. Mulai nyambung ilmu laduni. Iya. Ada juga tuh di dalam surat Yasin. Pas ayatnya, ayat 12 yang menjelaskan tentang ilmu. Bentar, coba kita lihat. Ayatnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi semua perkara datanya jelas ada sama imam mubin, bukan imam sholat. Imam mubin ada yang mengatakan ini kitab Al-Quran, ada yang menafsirkan demikian. Ada juga yang menafsirkan dari kalangan ulama Ahlul Bait, sebagiannya menafsirkan di sini dimaksudkan adalah siapa? Adalah imam Ahlul Baitin Nabi. Jadi semua perkara datang dibukakan sama Ahlul Bait. Tapi kalaupun yang dimaksudkan itu adalah kitab, imam juga masuk di catatan Lauhul Mahfuz.
Yang artinya ya tidak ada yang tahu catatan Lauhul Mahfuz itu kecuali orang yang disucikan. Masih ingat kan Lauhul Mahfuz? Ingat tuh. Iya, bukan Haji Mahfud, Lauhul Mahfuz. Wan ingat aja ayat seleo lidah. Iya, kita coba lihat tuh di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Waqiah, innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Artinya apa? Sesungguhnya Al-Qur'an itu punya derajat yang tinggi, sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara. Al-Quran itu terpelihara. Yang terpelihara itu maksudnya di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz. La yamassuhu, nggak bakal bisa disentuh, nggak bakal bisa tahu. Illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Mereka para imam Ahlul Bait adalah orang-orang yang disucikan. Imam Ahlul Bait menyentuh tuh Lauhul Mahfuz. Yang artinya menyentuh apa? Artinya mengerti, memahami hakikat kitab, dan itu merupakan hal yang gaib. Yang gaib. Masya Allah, mantap penjelasan Habib. Jadi terang ini akal, Iya, adem juga hati jadi. aneh juga. Jadi tambah ilmu nih Wan, duduk bentaran dikit sama Wan. Jadi Keren, tambah ya? cerdas. Ya alhamdulillah kalau gitu. Ini kita, ya Allah, ini udah bentar lagi mau maghrib. Ya udah deh kita siap-siap qiraah Al-Quran dulu, oke? Iya, betul. Iya, khair. Wan.